Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, akan seperti apa Pak Bram? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan. Ya kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Budiolo. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kalau kita melihat 1-2 hari ini pemberitaan sangat viral ya. Ada seorang mendadak amnesia, padahal dulu Ali Lantam berteriak, namanya Abraham Samad. Beliau adalah mantan ketua KPK, ini sekampung saya ini, yang kini lebih sibuk jadi orator daripada penjaga etika hukum. Dengan penuh semangat revolusioner, tanpa bukti, dia pernah mengajak rakyat mengadili Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi dulu nadanya memang sangat tinggi, karena beliau adalah mantan aktivis. Gaya bicaranya penuh bara, seolah dia sudah membuka tabir kebenaran. Padahal yang dibuka cuma asumsi-asumsi absurd, tanpa satupun bukti sah. Tapi hari ini, ketika rakyat menagih ucapannya, ketika jerat hukum mulai menampakkan bayangannya, Abraham Samad tiba-tiba berubah. Tiba-tiba saja merasa tidak pernah sama sekali teriak di jalanan tentang Pak Jokowi. Sayangnya rakyat tidak mudah lupa. Netizen jauh lebih cerdas dari yang Anda kira, Bung Samad. Video-video Anda kini kembali beredar. Kata-kata Anda jadi bukti. Dan kali ini Anda tidak bisa lagi ngeles. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Asegaf menghubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Budiono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, kemudian ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, misal kalau udah itu, maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Karena sebenarnya menurut saya dia perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian beberapa karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa
maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Dalam dunia hukum, provokasi tanpa dasar bisa menjadi bumerang. Dan ini yang terjadi sesungguhnya pada Abraham Samad, yang seharusnya beliau jauh lebih paham sebagai mantan ketua KPK dan mantan aktivis ACC Makassar. Dan dalam dunia digital, tentu rekam jejak tidak bisa dihapus. Abraham Samad dengan gaya sok suci mengira mungkin publik tak akan lupa, tapi netizen mengingat lebih tajam dari sidik jari forensik. Jadi kalau hari ini Abraham Samad mendadak tidak punya dosa sama sekali terhadap Pak Jokowi, mungkin karena sadar kalimat-kalimatnya sendiri kini bisa menjadi pasal-pasal yang menjerat. Kami tidak bicara soal balas dendam, tetapi kami bicara soal tanggung jawab Pak Samad. Jika Anda dulu berani mengajak rakyat menjatuhkan presiden berdasarkan asumsi, maka hari ini seharusnya Anda juga berani mempertanggungjawabkan kata-kata itu di hadapan hukum. Anda jangan berdalih sirina paceh, tetapi tidak mampu melakukan tanggung jawab sosial, tidak mampu melakukan tanggung jawab hukum terhadap apa yang pernah Anda lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.